Amal itu ada yang syah, ada yang diterima. Amal yang syah belum tentu diterima, tapi amal yang diterima sudah tentu syah. Sama seperti sholat, banyak yang sholat tapi tidak khusyuk. Haji yang mabrur insya Allah syah. Bulan Ramadan jangan sibuk dengan penilaian orang, tapi sibuk agar amal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan dipelihara kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengerjakannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sodakoh dan infak pada jalan yang engkau cintai. Melainkan pasti aku melakukannya, semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu, supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang amalnya, yang membuat tidak terima hanya satu, hatinya lebih ingin dipuji oleh manusia dibandingkan oleh Allah. Jadi jangan main-main dengan hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Artinya, yakin puasa ini perintah Allah, bukan perintah orang atau perintah kantor.
Itishab itu hanya mencari ganjaran di sisi Allah, dan hanya itu yang dicari. Jadi, Ramadan ini yang paling dahsyat adalah kita diampuni oleh Allah. Coba di bulan Ramadan, bulan yang mulia, ada 10 malam terakhir yang mulia. Ada satu malam yang top, malam Lailatul Qadar. Kita disuruh doa. Doanya apa? Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Maaf lagi Maha Pemurah. Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ramadan bulan keselamatan, perbaiki sholat. Som itu bisa menjaga dari yang menjerumuskan. Gak mau lihat gosip, mulut rem. Som membuat kita terbentengi dari perbuatan buruk. Tapi gak cukup, selain noda yang ada harus dihapus dengan sholat, salah satunya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Amalan sesudah taubat, perbanyak istighfar. Sholat subuh jangan pulang sampai waktu syuruk, lalu sholat isyraq, pahalanya itu seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada waktu banyakin sholat. Perbanyak juga baca Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Pahala bacaan Al-Quran paling banyak saat sholat. Bahkan ada ulama yang gak hafal saat sholat. Lihat Al-Quran.